Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami kelompok 1 pengembangan bahan ajar. Kali ini kita akan belajar terkait teks eksposisi. Nah, pasti teman-teman sudah nggak asing nih dengan teks eksposisi, ya nggak teman-teman? Nah, sebelum masuk ke materi teks eksposisi sendiri, maka ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami dari kelompok 1 pengembangan bahan ajar. Yang pertama ada Karnaka Adiar Bagas Erlangga dengan NIM 23020074138. Lalu yang kedua ada Ahmad Syaiful Anas dengan NIM 23020074148. Lalu yang terakhir ada Sofira Syida Ulfa dengan NIM 23020074160. Next, kita langsung aja masuk ke materinya. Pada kali ini Kak Anas akan menjelaskan nih tentang apa sih itu teks eksposisi. Tapi sebelum penjelasannya kita ke tujuan pembelajaran dulu yuk. Jadi yang pertama kita itu mempelajari definisi teks eksposisi itu seperti apa. Lalu mempelajari ciri-ciri teks eksposisi itu seperti apa. Lalu yang ketiga, mempelajari struktur teks eksposisi seperti apa. Lalu yang keempat, kita memahami nih contoh teks eksposisi itu sebagaimana. Lalu untuk definisinya, apa sih itu teks eksposisi dari kalian tahu belum? Kalian akan jelasin ya. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau penjelasan secara jelas dan objektif kepada pembaca. Jadi tujuan utama teks ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang suatu topik atau isu tertentu berdasarkan fakta yang akurat, dan penyajiannya itu teks eksposisi menggunakan bahasa yang lugas, logis, dan tidak memihak. Jadi pembaca itu dapat menilai dan memahami isi teks secara rasional. Nah, bagaimana sih untuk ciri-ciri teks eksposisi? Nah, jadi untuk ciri-cirinya yang pertama bersifat informatif atau benar-benar sesuai pada informasi. Dan yang kedua, menggunakan gaya penulisan yang jelas, padat, dan logis. Jadi gaya penulisannya itu mudah dipahami bagi pembaca. Lalu yang ketiga, memuat fakta atau contoh sebagai pendukung. Jadi hampir sama seperti opsi yang nomor 1 tadi. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung sebab akibat seperti karena, sehingga, dan akibatnya. Gimana nih teman-teman, udah paham apa belum? Selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Yuk kita kumpas tuntas mengenai penjelasan dari struktur teks eksposisi. Yang pertama terdapat pendahuluan, yaitu berisi perkenalan topik atau masalah yang akan dibahas. Selanjutnya yang kedua terdapat isi, yaitu berisi penjelasan tentang topik, penyebab, dampak, dan data pendukung. Dan yang ketiga yang terakhir yaitu penutup, berisi kesimpulan, saran, atau solusi yang dapat dilakukan. Nah, setelah mengetahui penjelasan dari struktur teks eksposisi, mari berlanjut ke contoh dari teks eksposisi. Berikut terdapat teks eksposisi yang berjudul Sayangi Bumi. Yuk kita baca bersama dan kita kupas tuntas mengenai ketiga strukturnya. Pada paragraf pertama yaitu masalah lingkungan seperti polusi udara, sampah plastik, dan penggundulan hutan semakin mengkhawatirkan. Bagian tersebut termasuk ke dalam pendahuluan. Polusi udara disebabkan oleh asap kendaraan dan pabrik. Sampah plastik mencemari lingkungan karena sulit terurai. Selain itu, penggundulan hutan menyebabkan erosi dan kerusakan ekosistem. Data menunjukkan bahwa lebih dari 8 juta ton sampah plastik berakhir di lautan setiap tahun. Nah, bagian yang sudah kita baca tadi termasuk ke dalam isi. Solusi untuk masalah ini adalah mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan mendaur ulang sampah. Mari bersama-sama menjaga bumi demi masa depan yang lebih baik. Bagian yang sudah kita baca termasuk bagian penutup. Selanjutnya adalah kita akan belajar terkait manfaat menulis dari teks eksposisi. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir logis dan kritis.
Menulis teks eksposisi dapat melatih kita untuk berpikir secara masuk akal dan melihat masalah dari berbagai sudut pandang secara kritis. Lalu yang kedua, memudahkan dalam menyampaikan informasi secara terstruktur dan jelas. Kita bisa belajar untuk menyusun informasi dengan rapi dan agar juga orang lain itu dapat mudah memahami apa yang kita sampaikan. Lalu yang ketiga, mendorong pembaca untuk memahami dan mengambil tindakan terhadap masalah yang disampaikan. Nah, teks eksposisi bisa membuat pembaca sadar akan suatu masalah atau terdorong untuk melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir, melatih penggunaan data dan fakta untuk memperkuat argumen. Di sini kita bisa belajar menggunakan bukti nyata seperti data dan juga fakta agar pendapat yang kita tulis atau kita sampaikan itu lebih kuat dan meyakinkan. Nah, sekarang kita masuk di slide terakhir, yakni kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yakni teks eksposisi merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi, menyadarkan masyarakat tentang isu-isu penting, dan juga mendorong solusi bersama. Dengan memahami dan menulis teks eksposisi, kita dapat berkontribusi dalam menjaga bumi dan menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Mari menulis untuk menginspirasi perubahan. Nah, di slide selanjutnya ini teman-teman, ini ada sedikit kuis nih. Kita akan bermain kuis. Nah, kuis ini nantinya akan berisi 5 soal dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Nah, untuk teman-teman itu bisa di-scan dulu ya untuk kode kuisnya yang ada di PPT. Jadi, untuk waktu mengerjakan akan kami beri waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan kuis tersebut. Nanti untuk yang skornya paling tinggi akan dapat hadiah nih dari kita. Oke, bisa di-scan ya teman-teman. Jika teman-teman udah scan semuanya, selamat mengerjakan. Nah, bagaimana teman-teman setelah mengerjakan kuisnya? Seru nggak? Seru dong pastinya. Nah, di sini ada sedikit tugas untuk berlatih teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman diminta untuk membuat teks singkat, teks eksposisi dengan memilih salah satu tema sesuai gambar di bawah ini. Yang pertama ada banjir, yang kedua adalah longsor. Nah, teman-teman bisa membuat teks eksposisi singkat dengan menggunakan struktur yang sudah dijelaskan tadi, dan nanti bisa dibuat untuk belajar di rumah ya teman-teman. Mungkin sekian juga pembelajaran pada hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.